Halo, selamat datang di podcast Apa Kata Orang Sipil, sebuah podcast yang disiapkan oleh Program Studi Sarjana Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, di mana kita akan mendiskusikan isu-isu yang sedang marak di masyarakat, tapi dengan sudut pandang kita, orang teknik sipil. Nama saya Asi, dan saya akan mengajak kalian untuk melihat dunia dengan mata yang baru. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai macet dan mudik. Gimana sih sebenarnya macet itu, emang apa harus atau enggak sih? Terus misalnya kan, sekarang kan ada yang namanya rekayasa lalu lintas. Apakah itu dengan one way, apakah itu dengan kontraflow, apakah itu dengan ganjil genap. Nah, sebenarnya ini semua efektif atau enggak sih? Nah, semua ini akan kita diskusikan hari ini dengan Prof. Rudy Hermawan yang adalah merupakan ahli di bidang rekayasa transportasi, terutama di bidang jalan. Nah, mungkin makasih banget Prof. Rudy udah hadir hari ini. Mungkin saya tepuk tangan dulu gitu ya untuk Prof. Rudy untuk meluangkan waktu gitu ya untuk hari ini cerita-cerita. Nah, mungkin gini ya Pak Prof. Rudy. Jadi sekarang kan nih sebentar lagi kita sudah masuk ke waktu Indonesia bagian mudik nih Pak. Jadi semua orang berbondong-bondong pulang kampung bertemu dengan keluarga. Dan ini betul-betul waktu yang sangat-sangat dinantikan, karena kapan lagi kan kita liburan agak panjang bisa ketemu sama keluarga gitu. Tapi walaupun dinantikan, juga ada satu isu yang biasanya pasti akan muncul dari tahun ke tahun gitu ya, yaitu adalah macet gitu ya Pak. Nah, saya mau cerita nih Pak, kemarin kita buka-buka Twitter gitu ya, terus ternyata banyak nih curhatan-curhatan gitu ya mengenai mudik dan juga macet nih. Ada yang cerita nih, kalau pas ditanya apa sih suka duka dari mudik, katanya sukanya itu seru, bisa nikmatin pemandangan, plus ada makanan yang enak di kota lain, walaupun katanya tetap paling suka itu pas makan mie di rest area katanya. Nah, tapi dukanya nih Pak, macet pol katanya, pantatnya sakit, badannya pegel-pegel gitu, dan saya rasa ini sesuatu yang dirasakan oleh semua orang yang mencoba mudik gitu ya, memberanikan diri untuk mudik di masa Lebaran. Nah, Pak Prof, sebenarnya macet itu kenapa sih Pak? Apa bisa nggak sih Pak nggak macet gitu jalanan? Kalau menurut Pak Prof seperti apa sih? Oke. Jadi pertama barangkali saya ucapkan terima kasih udah diajak ngobrol-ngobrol di podcast ini begitu ya. Ini baru pertama kali saya di seumur hidup nih ikut podcast ya. Saya juga baru pertama kali Pak. Jadi mudah-mudahan dari obrolan-obrolan kita ini barangkali ada beberapa hal yang mungkin bisa diluruskan, karena banyak sekali isu-isu yang terkait dengan masalah mudik, fenomena mudik dan kemacetan ini begitu ya. Jadi intinya sih kemacetan itu terjadi karena jumlah orang yang mau berlalu lintas sangat banyak sekali, ya, sehingga daya tampung dari semua sarana prasarana transportasi ini sudah dilebihi, begitu ya. Jadi itulah barangkali yang menyebabkan terjadinya kemacetan itu, begitu ya. Melebihi kapasitas gitu kita punya, begitu kan. Nah, di lain pihak, apakah kita tidak bisa, pertanyaannya adalah apakah kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut? Ya. Itu boleh saja, tapi kejadiannya hanya beberapa waktu saja dalam waktu 1 tahun itu, barangkali yang mungkin seminggu saja, barangkali seminggu 2 minggu lah barangkali kan. Nah, mungkin kalau misalnya kita memenuhi semua kebutuhan yang permintaan itu, mungkin di lain pihak itu akan mubazir begitu ya, tidak terpakai begitu ya. Nah, mending mana kita ini kan? Apa kita menyediakan fasilitas transportasi yang akhirnya tidak terpakai semuanya, atau kita memang bisa menerima kondisi yang luar biasa ini. Itu sebenarnya yang menjadi inti daripada masalah kemacetan ini. Oh gitu, begitu ya Pak. Jadi nggak bisa nih Pak, misalnya saya bilang, Bapak bilang tadi kapasitasnya jumlah yang menggunakan jalan melebihi kapasitas jalan yang ada. Bahkan kalau gitu Pak, gimana kalau misalnya kita tingkatin aja kapasitas jalan gitu Pak. Jadi nggak seperti itu Pak solusinya. Ya itu makanya. Jadi pilihannya adalah apa, kita akan memenuhi semua permintaan itu dengan konsekuensi
ada waktu-waktu di mana si jalan-jalan itu tidak terpakai. Oh, jadi Kalau nanti bahasa misalnya Jermannya pas mubazir, waktu kira-kira begitu. volume jalannya lagi kecil, jadinya Ya. mubazir banget, Ya, jalur-jalur yang enggak gitu. Betul. Contohnya misalnya juga ini rada mirip adalah misalnya kalau kita ikut fenomena misalnya pergi haji misalnya kan. Nah, itu jalan-jalan di sekitar suatu Arafah itu kan sangat padat sekali begitu. Tapi di lain pihak kalau misalnya di lain waktu begitu itu sangat lenggang gitu. Orang bisa main bola barangkali di jalan-jalan itu. Dan juga sama begitu ya. Nah, apakah kita akan menyediakan jalan-jalan seperti itu dibagi di waktu-waktu di luar Lebaran kemudian menjadi lenggang dan sebagainya? Nah, itu barangkali tidak seperti itu kan harusnya kan? Karena intinya dari sisi transportasi sebaiknya semua permintaan itu bisa diimbangi dengan kesediaan yang pas juga. Itu namanya keseimbangan atau equilibrium. Nah, itulah sebenarnya yang diharapkan dari suatu sistem transportasi yang baik begitu ya. Jadi jumlah permintaan dilayani dengan jumlah tersediaannya begitu. Berarti sebenarnya kata kuncinya tuh kapasitasnya harus pas begitu lah ya, Pak. Betul. Nah, tapi yang kita sebut kapasitas pas itu hitungannya tuh seperti apa, Pak? Jadi contohnya misalnya ini suatu angka-angka kasar saja begitu ya. Satu lajur jalan itu biasa dilalui oleh sekitar 2.000 kendaraan per jam. Wow, banyak juga ya? Ya, itu. Nah, kemudian si kendaraan tersebut ada juga yang harus dikonversi ya. Karena kendaraan itu bermacam-macam. Ada kendaraan sedan, bisa atau mobil kecil, ada bis, ada truk dan sebagainya. Itu semuanya kendaraan. Kemudian dikonversikan biasanya menjadi satuan mobil penumpang atau SMP. Nah, tadi itu angka kira-kira yang 2.000 itu adalah SMP per jam, per lajur. Kira-kira begitu. Nah, sekarang perlu kita lihat berapa sih sebenarnya jumlah lalu lintas yang akan terjadi itu. Begitu ya, si demand-nya ini ya. Nah, kita lihat sendiri juga begitu ya, bahwa dari lalu lintas ini biasanya mereka itu berfluktuasi, nggak ada yang sama setiap waktunya nih. Dalam satu hari pun udah berfluktuasi. Jadi misalnya ada gitu ya, waktu yang lenggang di tengah malam begitu ya, orang jarang yang berlalu lintas begitu ya. Tapi di lain pihak mungkin pada waktu pagi-pagi misalnya orang pada semua ingin beraktivitas, kemudian mau ke kantor, mau kuliah dan sebagainya, itu menimbulkan suatu volume-volume yang tinggi. Itu disebut dengan volume-volume jam puncak, ya, mungkin jam 7, jam 9 pagi, kemudian nanti pas sore dari jam 3 sampai jam 5 begitu, orang pulang dari kantor, orang pulang dari kuliah dan sebagainya, itu ada 2 jam puncak biasanya pada waktu itu hari ya. Nah, itu bermacam, betul seperti itulah kira-kiranya. Nah, itu untuk satu hari. Lain lagi dengan variasi untuk yang mingguan. Nah, karena tiap hari itu kan beda. Mungkin hari kerja biasa dari Senin sampai Jumat mungkin beda dengan hari Sabtu dan Minggu. Karena itu hari libur. Nah, itulah itu fenomena-fenomena itulah yang terjadi dengan variasi-variasi lalu lintas tersebut begitu. Belum lagi misalnya variasi bulanan ya. Jadi ada bulan-bulan yang biasa begitu. Ada juga mungkin ada waktu-waktu libur misalnya bulan Mei, Juli itu waktu liburan orang barangkali aktivitasnya akan berbeda-beda dan sebagainya. Jadi variasi-variasi itulah yang harus ditampung dalam suatu perencanaan yang akan berapa banyak sih penampungannya ini begitu. Nah, jadi konon dari pengalaman dari data-data statistik dan sebagainya, maka biasanya untuk bisa mendesain suatu jalan berapa banyak lebar lajur yang diperlukan. Nah, itu kita mendekati dengan istilahnya volume jam perencanaan atau VJP ya. Nah, volume jam perencanaan ya, gitu ya, itu Pak. biasanya yang didekati seperti itu ya. Nah, jadi besarnya jam perencanaan tersebut itu kira-kira antara 10 sampai dengan 15% dari LHR. LHR itu adalah lintas harian rata-rata. Jadi dalam 1 tahun tuh biasanya begini dibagi berapa volume harian per harinya, kemudian dirata-ratakan, nah keluarlah LHR ini, begitu. Nah, kemudian dari LHR itu kemudian diambillah volume jam perencanaan tadi. Biasanya sekitar 10 sampai dengan 15%. Begitu. Nah, dengan katakanlah kalau tadi kita mengetahui misalnya dari volume jam perencanaan itu kira ada sekitar katakanlah 5.000 SMP begitu yang akan lewat begitu. Nah, kemudian dengan mengetahui kapasitasnya adalah sekitar 2.000 tersebut, maka kira-kira jumlah lajur yang diperlukan adalah sekitar 2 atau 3 begitu. 2-3 lajur saja begitu kan. Sehingga supaya bisa mengimbangi volume lalu lintas yang akan lewat tersebut begitu. Nah, tapi itu baru satu hitungan nih. Baru satu hitungan itu, Pak. Nah, yang berikutnya
kan kita nggak mungkin kan mendesain jalan itu dengan tidak ada variasinya juga begitu kan. Nah itu mungkin bisa saja barangkali kejadian-kejadian di mana si volume lalu lintas tersebut melebihi daripada volume jam perencanaan tadi itu. Jadi harus ada safety factor lah kira-kira begitu ya. Dan kemudian juga selain safety factor juga masalah kenyamanan. Nah sehingga orang-orang biasanya akan menentukan kira-kira tingkat pelayanan seperti apa sih yang akan dilayani oleh para pengguna lalu lintas tersebut begitu. Nah, dalam tingkat pelayanan ini atau disebut dengan level of service ini ada beberapa tingkatan nih ya. Dari A sampai dengan F ya. Nah, ini juga sama juga barangkali ini didapatkan dari suatu kajian-kajian tentang masalah volume lalu lintas dibandingkan kapasitas ini. Nah, biasanya yang menjadi patokan adalah besarnya volume per kapasitas rasio atau VCR. Oh. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya kita sudah tahu volume lalu lintasnya berapa, nah kemudian kita bandingkan dengan kapasitas yang mau kita sediakan. Yang paling mewah atau paling tinggi adalah kapasitas atau level of service yang A. Yang A. Ya, di mana dalam hal ini kira-kira volume lalu lintas yang akan lewat itu adalah cuma 30% maksimal dari kapasitas yang disediakan. Jadi tadi tuh kalau kita punya tadi 5.000 gitu kendaraan yang mau lewat per jam perencanaannya, nah mungkin kita harus menentukan barangkali perlu ada 15 lajur barangkali untuk bisa menumpung si itu kan karena mewah sekali itu gitu ya. 15 lajur. Ya, artinya kan tiga kali 3 10 lajur. 10. Ya. Jadi artinya udah jalan semua itu ya, ya. Makanya jadi 30% dari lalu lintas yang akan digunakan untuk berlalu lintas ini. Artinya si pengemudi ini dia akan sangat mewah sekali, dia mau pelan, mau cepat, itu tidak tergantung dengan dengan kondisi lalu lintas di sekitarnya. Nah, itu yang paling mewah gitu ya. Nah, kemudian kalau kita turun sedikit begitu ya, mungkin kita kita bisa toleransi lebih bawahnya, mungkin ada volume lalu lintas B begitu ya. Nah, di mana volume lalu lintas per kapasitasnya itu sekitar 0,3 sampai dengan 0,6 begitu ya. Nah, jadi itulah barangkali ini ada ilustrasinya seperti apa begitu ya kondisi dari kondisi lalu lintas B ini ya. Nah, kemudian demikian seterusnya sampai ada yang C begitu kemudian D dan seterusnya sampai ke ujung-ujungnya yang F itu yang udah macet begitu ya karena memang volume lalu lintas yang lewat lebih daripada kapasitas yang tersedia begitu. Nah, sehingga di mana-mana itu yang macet. Nah, kondisi dari F inilah yang kadang-kadang terjadi pada waktu mudik ini begitu ya. Oh, jadi memang ini level of service-nya udah masuk ke F gitu ya, betul. Pak? Jadi tanpa ada penambahan lajur segala macam, nah itu kondisinya seperti itulah. Jadi dia akan sering berhenti dan sebagainya begitu. Berarti sebetulnya pada saat kita mendesain jalan itu kita memilih ya Pak, level of service mana yang kita inginkan begitu ya Pak. Nah biasanya yang dipakai itu tujuannya level of service yang mana Pak? Biasanya yang masuk akal begitu atau rasional itu biasanya yang B atau sampai C lah. Antara B dan C gitu lah ya. Begitu ya. Karena juga dia akan berubah. Si level of service akan berubah. Karena kita tahu sendiri bahwa si lalu lintas sendiri akan bertambah terus. Ya kan, jadi dia tidak mungkin si volume lalu lintas itu akan tetap sepanjang tahun atau sepanjang itu gitu ya. Karena kan tadi populasi manusianya nambah, jumlah orang yang punya model kendaraan juga tambah dan sebagainya. Jadi yang itu akan nambah begitu ya. Nah, sehingga mungkin asalnya kita mendesain jalan dengan level of service B, kemudian lama-lama dia akan turun kan menjadi level of service C atau sampai dengan D. Nah, di mana kalau dengan sudah sampai ke 38 D tersebut, maka harus harus diberikan tambahan lajur tersebut, kira-kira begitu. Nah, itu bisa kembali lagi ke C dan tersebut, begitu ke B, begitu. Tapi kalau gitu sebetulnya karena tadi kita tujuannya adalah level of service gitu ya, dan tadi karena fluktuasi harian, mingguan dan juga tahunan dari volume lalu lintas, sebetulnya pasti akan ada saat-saat di mana level of service-nya memang akan sama dengan macet sama dengan DEF gitu. Betul. Dan itu tidak bisa dihindari begitu ya Pak ya. Jadi seperti yang tadi yang kita kembali ke awal begitu ya. Yang disebut dengan volume jam perencanaan tadi itu ya biasanya kadang-kadang orang menyebutnya jam ke-30. Sebenarnya mungkin agak kurang tepat gitu ya istilah itu. Sebenarnya jam ke-30 itu cuma hanya mengatakan kira-kira 30 jam dalam setahun angka yang diambil sebagai VJP itu akan terlampaui.
Oh. Jadi katakanlah kita tadi kan kita ambil angkanya mungkin 10% kan begitu ya, dari LHR kan. Nah, mungkin 30 jam itu mungkin akan melampaui angka 10% ini begitu. 12, 13 dan sebagainya sampai akhirnya mungkin sampai 20% begitu ya, dari LHR akan terjadi hanya di beberapa jam saja begitu kan. Nah, itulah sehingga orang mengambil pendekatan bahwa ini yang paling optimum. Sementara ini ya yang dari riset adalah yang tadi yang PJP yang jam ke-30 tadi itu. Begitu Pak. Jadi sebetulnya memang dalam perencanaan jalan kita udah tahu pasti akan ada fluktuasi itu, ada masa-masa puncak mungkin yang kalau di Indonesia terjadinya pada saat mudik lebaran begitu, yang mau nggak mau kita bikin supaya volumenya itu level of service-nya ya sudah terlampaui karena dia masih terhitung di 30 jam itu tadi ya, mungkin ya, ranking sudah diambil lah resiko itulah kasarnya begitu ya. Jadi ibaratnya mungkin ranking volume tertinggi gitu dari 1 sampai 30 itu pasti akan terlampaui di saat itu begitu ya Pak. Nanti desainnya dari situ aja begitu ya. Wah, berarti kalau gitu macet itu nggak bisa dihindari ya Pak, apalagi pas mudik. Betul. Jadi dalam arti mungkin si fenomena ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada waktu hari raya Lebaran begitu ya, tapi ada juga sama kejadian juga di Natal dan Tahun Baru biasanya kan. Jadi dua kejadian nih biasanya yang terjadi di negara kita ini begitu ya. Jadi itulah barangkali kondisi yang sudah kita ramalkan begitu, dan kemudian sementara ini barangkali upaya kita adalah mungkin untuk bisa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada para pemudik ini begitu ya. Nah, itulah barangkali yang dilakukan oleh pemerintah ini dengan berbagai macam rekayasa begitu ya, supaya si perjalanan tersebut walaupun macet tapi lancar dan sebagainya. Itulah barangkali yang kita lakukan dalam penanganan dari fenomena mudik ini. Bapak udah langsung masuk nih, tapi jadi istilahnya adalah macet itu pasti gitulah ya. Jadi kita tidak mau memang tidak bisa menghindari itu. Tapi sekarang kan namanya orang usaha lah ya, Pak. Usaha untuk usaha dikit-dikit boleh lah Pak ya. Namanya orang usaha nih. Jadi kita di Indonesia nih kita setiap nih saya tahu banget di grup keluarga, di grup kolega-kolega saya semuanya tuh pasti akan langsung share berbagai macam berita mengenai jadwal rekayasa lalu lintas yang sudah direncanakan oleh teman-teman biasanya di kepolisian ya. Yang pertama nih kalau tahun ini nih kita udah cek-cek di berita, kita bakal ada one way, lalu ada kontraflow nih saya baca-baca juga, lalu juga ada ganjil genap nih. Dan ini mungkin saya menceritakan gitu ya, bagaimana Pak yang saya lihat dari Twitter gitu Pak, mengenai suka duka lagi nih Pak, suka duka dari rekayasa lalu lintas yang dialami oleh teman-teman gitu nih. Misalnya nih ada yang cerita sebagai warga Bandung, kayaknya sudah tidak awam lagi tiap mudik pasti dilempar ke Garut dulu katanya. Padahal bisa lewat jalan yang biasa dilaluin, bukan Garut. Dia sendiri lupa namanya. Jadi selama muterin Garut beneran ketemu sawah turunan tanjakan setiap tahun kayak gitu. Kalau hoki ya nggak kelempar ke Garut. Jadi hoki-hokian katanya mudik itu gitu. Jadi ini salah satu contoh rekayasa lalu lintas gitu ya Pak. Mungkin saya boleh tanya kayak Pak, kadang-kadang saya sendiri suka lupa nih yang mana aja gitu. Tadi kan ada one way, kontraflow kayaknya ya Pak, sama satu lagi ada ganjil genap. Itu apa aja sih Pak yang dilakukan sebetulnya? Ya sebenarnya tadi tuh, jadi si rekayasa lalu lintas itu berusaha mengatur arus lalu lintas yang akan terjadi tersebut ya, karena dalam fenomena mudik ini ada suatu kondisi di mana ada suatu volume lalu lintas yang akan keluar dari suatu asal begitu ke tempat tujuan tadi nih. Jadi dari asal dari perkotaan misalnya ke tempat-tempat tujuan di kampung dan sebagainya ini. Nah, itu sangat besar sekali jumlahnya ini dibandingkan dengan kondisi lalu lintas yang dari arah sebaliknya. Ya. Nah, sehingga upaya-upaya tersebut adalah digunakan untuk menyeimbangkan sebenarnya daripada kondisi volume lalu lintas tersebut begitu ya. Nah, memang ada beberapa pilihan begitu ya. Yang pertama adalah dengan membukakan ganjil genap tadi tuh. Jadi kita membagi semua permintaan itu berdasarkan nomor kendaraannya begitu ya. Jadi yang ganjil sekarang hari ini keluarnya nih. Nanti yang besok yang genapnya kira-kira begitu juga,
sehingga lalu lintas yang terjadi juga setengahnya lah daripada yang bisa terjadi kan seperti itu ya dengan gantian tadi itu. Tapi memang salah satu kontranya, ada orang-orang yang kontra dengan kebijakan ini karena dianggap waktu itu kan jadi mereka tidak bisa menggunakan kendaraan full begitu ya. Iya. Karena diganti semua, udah bayar pajaknya full gitu ya, tapi kenapa harus menggunakannya, harus gantian itu begitu. Itu yang pertama yang orang sangat keberatan dengan kondisi ganjil genap tersebut ya. Nah, yang kedua tadi dengan one way system ya atau tadi itu ya. Jadi semua akhirnya mungkin dari satu arah dikeluarkan semua arus lalu lintasnya. Nah, sementara dari arah berlawanan dicegat, nggak boleh lewat begitu. Nggak kan. boleh sama sekali Nggak, iya. ya? Jadi dengan one way tadi ini. Tapi demikian juga sama, ini ada juga keberatannya karena bukan dari orang yang mau berlawanan dengan arah one way tersebut, dia akan sangat menderita juga begitu ya. Karena dia tidak bisa menuju ke arah kota besarnya ini ya. Nah, sehingga si kebijakan si one way ini kadang-kadang juga ada banyak yang kurang sependapat lah kira-kira begitu ya. Nah, mungkin yang paling ketiga ini barangkali yang relatif buat saya sih bisa diterima begitu ya, dengan menggunakan kontraflow itu. Jadi artinya kontraflow ini kan dari misalnya ini ada jalan dua lajur berbeda arah begitu kan. Nah, kemudian pada waktu arus dari asal tujuan dari kota ini sangat besar sekali, kemudian diberikanlah dengan 3 lajur jadinya. Sementara yang lawannya dia cuma dikasih jatah cuma 1 lajur. Tapi itu masih diberi kesempatan gitu dibanding dengan yang one way tadi. Minimal masih bisa lewat gitu ya, nggak tiba-tiba nggak tahu lewat jalur mana gitu ya Pak. Walaupun tidak senyaman pada waktu yang normal kira-kira gitu. Nah, itulah barangkali yang dicoba dengan sistem kontraflow ini. Nah, sebenarnya satu lagi barangkali yang sekarang baru diterapkan juga oleh pemerintah dengan memberikan suatu diskon begitu ya, atau sebenarnya gini kan. Ada juga ya Pak, pokoknya nih saya. Jadi intinya kan si fluktuasi dari lalu lintas ini kan tadinya akan menuju suatu puncak tertentu begitu kan. Nah, pemerintah itu berusaha agar si puncak ini lebih datar begitu, sehingga orang bisa kebutuhan tersebut tidak hanya sekali pada waktu yang sangat sempit sehari 2 hari begitu ya, tapi mungkin dia diratakan dulu menjadi lebih landai jadinya itu ya. Nah, dengan adanya memberikan tadinya satu pertama adalah memberikan insentif dengan memberikan diskon harga murah dan sebagainya, dan kemudian di lain pihak pada waktu awal puncak orang diberikan suatu tiket harga yang mahal begitu kan, kayak penalti begitu. Jadi kalau kamu tetap ingin pada waktu jam-jam puncak, silahkan, tapi kamu harus bayar lebih mahal. Nah, sehingga orang akan berpikir mendingan nunggu yang tadi yang mahal itu, atau kita ayo udah sekarang sajalah saya berpergiannya, atau sesudah jam puncaknya saya berpergiannya barangkali karena ada lebih murah dan sebagainya. Nah, ini barangkali salah satu upaya yang lain dari pemerintah untuk bisa menyebarkan meratakan tadi kurva puncak yang mungkin biasanya kan kita nanti berita 2 hari, sehari atau 2 hari sebelum Lebaran berbondong-bondong begitu ya, karena mungkin kantor baru boleh libur dan sebagainya. Tapi sekarang udah seminggu sebelumnya orang sudah mulai mencicil lah. Orang sudah mulai bisa melakukan mudik tersebut. Dan upaya itu sebenarnya untuk itu aja, untuk bisa mengurangi kebutuhan pada waktu-waktu yang sangat puncak tersebut. Itu kira-kiranya. Oke, jadi sebetulnya begitu ya, berarti yang namanya macet itu apalagi di kala mudik gitu ya Pak ya, itu memang betul-betul tidak bisa dihindari. Tapi tadi kita punya beberapa namanya usaha, manusia selalu boleh berusaha, tapi katanya Tuhan berkehendak. Jadi kita berusaha nih dengan cara-cara seperti ini gitu ya, nanti bisa gitu. Tapi tadi ada pro kontra juga ya Pak ya, misalnya ganjil genap, kalau saya kebetulan punyanya mobilnya ganjil aja, saya nggak punya uang Pak buat beli satu mobil lagi gitu. Ada lah ya kontra pro kontra dari setiap pilihan-pilihan ini gitu Pak. Tapi kalau di luar negeri Pak, kadang-kadang kan kalau di Indonesia pasti pengennya banding-bandingin ke luar negeri Pak. Iya kan Pak? Itu kalau di luar negeri Pak nggak pernah macet ya Pak ya? Oh, kata siapa? Macet terjadi di mana-mana. Di mana-mana macet ya Pak. Walaupun juga dengan kota-kota besar yang sudah punya suatu sarana prasarana transport yang lengkap. Dia sudah punya underground MRT dan sebagainya dengan kondisi lalu lintas yang baik segala macam. Macet saya terjadi gitu loh. Ya apalagi untuk yang tempat-tempat
Kalau sehari-hari barangkali itu yang waktu jam-jam sibuk tersebut ya, 7 sampai 9 atau jam berapa itu pasti terjadi juga ya. Mau di London kayak, mau di New York kayak, dan sebagainya. Kemudian kalau juga mungkin ya juga fenomena mudik seperti Lebaran ini juga terjadi juga di berbagai negara yang lain ya, mungkin dengan fenomena yang mirip. Misalnya di Cina misalnya kan pada waktu Imlek orang berbondong-bondong pengen pulang kampung juga begitu ya. Nah, kemudian atau misalnya di negara-negara Eropa atau Amerika misalnya pada waktu Natal misalnya kan atau misalnya Thanksgiving. Semua orang berbondong-bondong pengen mudik juga begitu. Dan itu kejadian juga macetnya ini begitu ya. Jadi jangan khawatir lah. Banyak teman-teman begitu ya yang mengalami fenomena yang sama ya, dan kemudian juga mungkin kira-kira fenomena yang sama, kemudian pelakuan juga sama begitu ya. Nah, sekarang barangkali yang memang kayaknya diupayakan sangat oleh pemerintah itu adalah akhirnya pelayanan terhadap fenomena ini begitu ya. Nah, kalau bayangkan kalau pemerintah cuek-cuek aja begitu, terserah kamu mau mudik ke, mau apa segala macam, terus kemudian orang akan kacau barangkali chaos di lapangan begitu ya. Pernah kejadian misalnya ada kondisi misalnya ada suatu jalan dulu Brexit namanya begitu ya. Ada kejadian ya. Orang macet berjam-jam begitu ya. Di suatu jalan itu bisa keluar kemana begitu ya. Nah, dari pengalaman itu barangkali kan ada sekarang upaya-upaya dengan menyediakan entah ada mobile bahan bakar ya, kemudian bisa ada kejadian orang sakit itu mungkin bisa diantisipasi dengan helikopter lah segala macam untuk mengatasi kalau misalnya ada persoalan-persoalan di lapangan tersebut ya. Nah, ini upaya-upaya pemerintah ini yang sangat dari tahun ke tahun sudah menjadi lebih baik lagi begitu ya. Orang sekarang perlu istirahat mungkin dengan tempat istirahat yang tambahan, sampai ke toiletnya diadakan begitu ya, mobile toilet di mana-mana begitu ya. Karena kalau enggak orang bisa pipis di mana-mana. Iya, itu ada Pak cerita-cerita dari Twitter tuh. Ya, ini saya barangkali saya terus terang aja, barangkali saya tidak pernah mengalami mudik ini begitu ya, karena saya ini orang Bandung begitu ya, nggak pernah kemana-mana juga begitu ya. Kalaupun luar negeri juga saya nggak pernah maksain begitu ya untuk mudik ke Indonesia begitu ya, mahal dan sebagainya. Dan memang saya cuma sekali dua kali lah barangkali ya pernah sempat mudik ya, karena kebetulan istri saya dari Padang begitu ya, kemudian lapor ke mertua begitu ya, sekali dua kali lah barangkali saya pernah mengalami mudik ini begitu ya. Tapi itu barangkali yang sekarang ini mungkin pelayanan dari pemerintah itu sangat baik sekali dalam fenomena ini. Sekarang sampai misalnya ini kan kelihatannya memang fenomena ini dirancang dalam 1 tahun untuk suatu minggu tertentu begitu ya, itu semuanya disuruh turun tangan begitu ya, sampai ada pengarahan misalnya sarana transportasi militer. Sekarang ada kapal laut begitu ya, yang tadinya untuk perang dipakai untuk bisa mengelayani mudik ini. Terus ada pesawat Hercules dan sebagainya buat angkatan udara, sama juga itu semuanya untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat ini. Itu barangkali salah satu barangkali yang mungkin kita perlu apresiasi lah barangkali ya, dari keseriusan daripada pemerintah untuk melayani kebutuhan daripada penduduknya ini. Iya, memang luar biasa Pak. Ya. Ini kita kan orang Indonesia guyup ya, sangat sayang sama keluarga masing-masing. Jadi kita pasti maksa pengen pulang kampung gitu lah ya pas masa-masa mudik ini. Nah, mungkin Bapak apakah ada ini Pak pesan-pesan gitu Pak untuk teman-teman yang memilih untuk mudik di tahun ini? Ya, terutama barangkali itu ya, ini pesan walaupun klise begitu ya. Jadi memang fenomena ini memang di satu pihak diharapkan, tapi barangkali juga ada dikhawatirkan juga dan sebagainya. Nah, mungkin bagi para pemudik yang sudah bertekad untuk tadi itu melakukan ritual ini begitu ya. Nah, kuncinya barangkali juga ada. Yang pertama, sabarlah barangkali kan dalam mengikuti dalam menerima kondisi-kondisi yang mungkin di luar normal sebenarnya kan, kira-kira begitu kan. Semua orang berkepentingan ingin mendapatkan pelayanan sebagainya, tapi itu semuanya karena tadi itu penampungan yang mungkin terbatas dan sebagainya. Nah, itulah disabar, kemudian juga waspada juga barangkali, karena itu kan dengan situasi yang sangat-sangat ramai seperti ini, barangkali itu banyak sekali orang-orang juga yang memanfaatkan kondisi dalam hal ini mungkin istilahnya perkeliruan lah kira-kira begitu ya. Nah, itu harus waspada ya. Dan yang ketiga, enjoy gitu ya Pak ya. Ya, intinya betul. kita benar-benar harus menikmati masa-masa mudik ini, apalagi sama keluarga mungkin akan jadi cerita sampai kapanpun nanti di masa depan gitu lah ya. Anak cucu seperti itu. Iya, pasti nanti jadi cerita untuk masa depan nanti.
Mungkin terima kasih banyak Pak Rudi hari ini waktunya. Hari ini saya belajar banyak sekali dari Pak Rudi. Nanti abis ini saya akan merenungi nasib saya yang mau mudik gitu ya per tanggal 20. Dan semoga teman-teman di rumah juga atau mungkin jangan-jangan mendengarkan ini sambil mudik juga gitu ya. Sambil mudik jadi tahu oh memang ini niscaya macet ini akan terjadi di masa sekarang. Terima kasih banyak Pak Rudi. Kita tepuk tangan lagi semuanya. Yeay. Terima kasih Pak. Karpet gitu ya, udah ada ayam, ada segala macam. Kamar mandinya di tempat ini orang bisa mengemudi ini ya. Aduh. Jadi sekarang sudah sangat lebih baik.